Banyak profesi-profesi menarik dan unik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah penjual dagangan keliling. Dan kali ini, tim telusur sudah berhasil mendapatkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual tahu gejrot keliling. Banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Bang Boy, seorang pria yang berprofesi sebagai penjual tahu gejrot. Kejadian mistis apa aja nih yang dialami oleh Bang Boy? Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy, gimana kabarnya, Bang Boy? Alhamdulillah sehat, Pak. Bang, boleh diperkenalkan namanya, Bang? Nama saya Rohim, asal dari Cirebon, bisa dipanggil Bang Boy. Pekerjaan saya sebagai penjual tahu gejrot keliling. Bang Boy, boleh diceritain nggak awal Bang Boy bisa jualan tahu gejrot keliling itu seperti apa ceritanya, Bang? Jadi dulunya saya diajak sama saudara saya, abang saya tepatnya. Itu kan saya nganggur, gak ada punya pekerjaan. Sedangkan abang saya tuh udah berapa tahun jualan di sini. Akhirnya dia ngajak. Saya nyoba ikut, akhirnya sampai sekarang. Bang Boy ini udah berapa lama jualan tahu gejrot keliling, Bang Boy? Saya ikut abang saya dari 2005. Berarti kalau sekarang 2023 udah hampir 18 tahun. Bang Boy kalau dagang biasanya keluar dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Biasanya saya kalau dagang hari-hari biasa jam 12 siang sampai jam 11 kadang-kadang. Tapi rata-rata jam 10 sih pulang. Kalau kelilingnya ke daerah mana aja, Bang? Kelilingnya ke daerah Selipi, Petamburan, ke Ben Hill, Karet, Pipak, situ. Kalau jualan tahu keliling nih, Bang, Ya. biasanya Bang Boy bawa pulang uang berapa nih ke rumah nih sehari-hari nih? Gak tentu, Bang. Kadang-kadang kalau lagi gede ya 200, tapi rata-rata 100. Oke, udah bersih tuh. Udah sisa makan, sisa belanja. Bang Boy kalau lagi dagang keliling nih, Bang Boy pernah nggak ngalamin kejadian yang kurang mengenakan gitu, Bang Boy? Pernah, Bang. Kadang-kadang ban bocor. Terus ada aja yang orang nggak bayar, ada. Kadang ada palak sama preman. Banyak sih, Bang, suka dukanya, Bang. Selama Abang dagang nih, Abang pernah nggak ngalamin kejadian mistis yang menyeramkan? Pernah, Bang, waktu itu ketemu pocong. Sampai saat ini belum bisa saya lupain, Bang. Bang Boy, boleh diceritain secara lengkap ya kejadian Bang Boy melihat pocong nih? Waktu itu saya habis pulang jualan sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Sambil saya mampir ke kontrakan teman saya lewat dari Kober lewat depan. Kan kontrakan teman saya tuh di rel. Pas saya lewat situ, belum nyampe 10 meter, saya ngeliat tuh ada kuburan baru tuh. Kayaknya baru kemarin apa tadi pagi atau sore, nggak tahu. Pas saya lewat, itu kayak bau menyengat gitu, melati gitu. Saya kan wajar lah, orang masih baru kan, masih ada bunga, wajar. Pas saya lama-lama kok makin menyengat tuh wanginya. Kan penasaran, pas saya nengok ke samping, wah ada penampakan makhluk
pocong. Saya perhatiin tuh, kayaknya tuh kayak lusuh gitu. Nggak putih banget sih, lusuh. Kayak bekas apa tuh, tanah-tanah gitu. Kan langsung kaget tuh kan. Saya lari nih, gerobak saya tinggal. Saya nyamperin ke teman saya. Pas gitu saya ngomong kan sama teman saya tuh, Denny namanya. Den, tadi di situ ada pocong saya. Di mana? Di situ pas lewat saya. Terus gerobak mana? Saya tinggal. Ya udah, saya antri dah ngambil gerobak. Pas gitu dia bareng sama saya tuh nyamper gerobak sambil ngeliat. Pas gitu nggak ada, pocong hilang. Pas teman saya tuh melihat. Setahu abang nih, pocongnya itu memang sering ada di lokasi itu memang karena hanya ada kuburan baru aja nih bang? Setahu saya katanya sering kata orang yang suka lewat situ, sering nampakin gitu. Cuman pas saya lewat situ, pas apesnya saya kali ya ngeliat. Pocong itu kan sering ya muncul di lokasi itu nih bang ya. Pernah nggak ada orang lain yang melihat pocong itu di lokasi yang sama bang? Pernah. Itu teman saya ini ngomong, katanya tetangga di kontrakan dia tuh pernah ngeliatin gitu, pernah lihat pocong pas di situ, di pohon itu yang saya lihat. Yang bang Boy lihat nih si pocong ini tuh penampakan wajahnya kelihatan jelas nggak sih? Jelas. Dari saya ke pocong kurang lebih 5 meter lah. Kan 5 meter. Sehingga matanya kayak apa tuh? Serem gitu. Mukanya acak-acakan gitu. Setelah kejadian bang Boy ngeliat pocong di lokasi itu nih, bang Boy masih sering mondar-mandir nggak sih lewat lokasi itu? Oh enggak. Saya nggak berani lagi. Karena takutnya ketemu lagi kayak gitu lagi. Takut saya. Bang Boy tahu nggak nih, menurut warga sekitar nih, kalau dapat informasi nih dari warga, asal muasalnya bisa muncul pocong di lokasi itu karena apa, Bang? Kurang tahu juga ya. Tapi menurut informasi saya dengar ya dari warga sekitar situ, katanya kalau setiap ada yang meninggal, pasti ada pocong situ. Oke, jadi sosok pocong ini sebagai pertanda nih bahwa ada yang meninggal mungkin? Ya mungkin gitu. Soalnya orang rata-rata kalau habis meninggal, kata informasi yang warga situ ya, pasti ada penampakan pocong situ. Pasti situ. Kata warga situ ngomong. Masih ada nggak nih pengalaman mistis yang Bang Boy alamin? Ada. Pernah satu hari saya jualan tuh. Pulangnya malam, jam 12-an lah. Saya kan kalau lewat kontrakan saya, kalau ngikutin jalan itu kan kejauhan. Jadi saya motong jalan. Saya lewat komplek. Entah itu komplek apa Puri deh, Puri kayaknya. Puri. Pas saya lewat tikungan, ada orang manggil. Bang, taunya masih ada? Kata saya ada. Tapi orang ngomong gitu, nggak tahu tuh sosoknya gimana. Cuman dengar suaranya doang gitu. Pas saya ngomong lagi, pedes nggak? Kata dia ngomong, pedes bang. Nah, saya bikinin kan. Ya tahu pasti orang yang manggil di rumah situ pasti. Udah gitu saya bikinin. Pas saya bikinin, udah jadi tuh. Saya mau anterin, saya ketok-ketok pintu kan. Pak, udah jadi pak taunya pak. Pas dibuka, merinding saya. Kenapa? Orang yang tadi ngomong manggil apa, tahu itu ya, mukanya nggak ada, rata semua. Nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada apa, rata semua. Sosoknya rata. Udah saya tuh langsung lari saya. Sosok yang dilihat sama Bang Boy, itu wujudnya perempuan atau laki-laki? Saya dengar dari suaranya si laki-laki bang. Laki-laki. Soalnya dengar betul saya, itu laki-laki suaranya. Bang Boy, pada saat Bang Boy nganterin tahu nih ke sosok ini, Bang Boy ngeliat nggak pakaian yang dipakai sama si sosok ini tuh pakaian apa nih? Serba hitam, wajahnya doang putih, tapi nggak ada mukanya, nggak ada. Kalau untuk rumahnya nih, masih layak huni atau memang terbengkalai nih pas Bang Boy lihat? Saya lihat situ kayaknya terbengkalai. Soalnya banyak apa tuh namanya, semak gitu. Pernah bang pengalaman ini waktu saya
dagang di Bekasi. Tapi masih jualan ini juga, dagang jual juga. Tapi beda bos. Pernah ngalamin satu kejadian mistis juga bang. Saya tuh masih jualan pulang. Kalau di Bekasi kan banyak hiburan nih. Hiburan, saya sering kalau pulang malam. Kalau ada hiburan tuh, pulang malam. Saya lewat dekat Kalimalang tuh. Kalimalang, saya berhenti bentar. Capek kan jalan mulu kan. Pas saya berhenti gitu, ada sosok wanita kalau nggak salah. Saya lihat. Dia tuh, kan di depan saya, di samping saya nih kan ada gedung tuh. Gedung yang kosong kayaknya nggak ada penghuni tuh. Tapi dia ditutupin seng. Sengnya tingginya kira-kira 2 meter lah. Tapi anehnya tuh, wanita itu bisa nembus ke seng yang dibatasin itu. Bisa nembus lah, wah kok aneh. Saya samperin kan. Samperin. Ini orang apa bukan nih? Samperin. Pas gitu, saya ngeliat kuntilanak lagi berdiri di pohon. Saya kan kesel juga kan nih, udah capek nih. Ada yang kayak ginian, saya lempar nih ke batu sambit. Bos, itu batunya tuh bukannya kena dia, malah batunya ngelempar ke kita lagi, balik lagi. Wah, di situ saya merinding bang, merinding banget. Gak berani lagi lewat situ saya kalau pulang, muter lagi. Daripada ketemu kayak gitu lagi kan serem. Lokasi abang ngelihat sosok kuntilanak ini kan ada di sebuah bangunan yang terbengkalai nih bang. Iya. Tahu nggak tuh kenapa bisa terbengkalai itu? Katanya itu bekas pabrik, bekas pabrik itu. Jadi mungkin izinnya udah nggak diperpanjang. Terus ada PHK gitu karyawan mungkin ya. Jadi mungkin dia rugi, pabriknya tuh rugi. Akhirnya dia ditinggal sama yang kerja situ. Tadi kan Bang Boy sempat bilang si sosok kuntilanak ini berdiri di pohon. Iya. Maksudnya berdiri di pohon nih seperti apa nih bang? Dia tuh gimana ya? Gak mungkin kalau orang berdiri di pohon gitu ya. Dia berdiri tapi di atas pohon gitu. Itu pas saya perhatiin lama-lama kan keluar asapnya. Tiba-tiba hilang. Oke, jadi sosok yang abang sambit ini setelah disambit batunya balik ke abang, si sosok ini menghilang dan keluar asap. Iya. Gila sih. Iya. Keluar asap bang, langsung hilang Tapi Bang Boy termasuk orang yang berani juga nih. Ya berani kepaksa lah. Yang orang kita kesel kan ya. Udah capek, baru pulang kan. Dalam kondisi kayak gini, ketemu kayak gitu ya udah, ya benar-benar sambit gitu. Bang Boy, sebelum Abang Boy lempar batu ke si kuntilanak ini, si kuntilanak ini wajahnya menghadap ke abang atau membelakangi abang? Menghadap ke saya. Menghadap ke saya. Mukanya, kalau saya lihat sih matanya tuh kayak semacam hitam gini, rambutnya panjang, pakaiannya panjang putih. Tapi dia ngambang apa? Di pohon tuh ngambang, nggak nempel saya lihat. Itu jarak kan nanti segini nih. Dia segini mungkin. Kagak nempel, kagak. Ada jarak dari pohon ke baju tuh ada jarak. Jadi nggak nempel. Bang Boy, luar biasa banget nih kejadian yang Bang Boy alami nih. Banyak kejadian mistis yang menurut saya ini menyeramkan nih. Bahkan Bang Boy juga termasuk orang yang berani nih menurut saya nih. Walaupun dengan keadaan kepepet, tapi seenggaknya Bang Boy berani. Masih ada nggak nih kejadian yang lebih menyeramkan yang Bang Boy alami? Ada waktu itu saya kalau nggak salah pocong juga bang. Ketemu pocong saya. Pas saya itu mau pulang juga, habis jualan. Kasih jualan malam pulangnya, jam 11-an. Itu kontrakan saya dulu, kontrak waktu di Bekasi nih. Itu kontrakannya samping kuburan. Ya maksudnya kuburan keluarga lah. Pulang keluarga itu. Di situ ada pohon beringin, gede banget. Itu mungkin orang 5 aja nggak bisa ke tutup itu pohon, saking gedenya. Kata orang sih situ pohon keramat. Saking keramatnya nggak ada orang yang deketin situ, nggak ada. Apalagi malam-malam di situ jarang. Saya kan kepaksa kan, orang kontrakan saya di situ, saya kan lewat situ kan. Nah, tiba-tiba pas saya lewat, itu dari atas pohon keluar cahaya, kayak puntung rokok tuh bang, merah. Itu makin lama makin gede tuh, terus hilang lagi tuh. Pas hilang itu, dari samping pohon itu keluar pocong bang, lagi loncat.
Astagfirullahaladzim. Saya ngomong gitu kan. Sambil berdoa-doa saya, baca-baca sebisa saya akhirnya. Astagfirullah. Loncat terus bacanya. Jadi loncat gini bang, lucu loncatnya. Kita nih loncat, kalau manusia kan, loncat 1, 2, enggak sih mah, 1 langsung 3. Jauh loncatnya. Enggak loncat biasa, enggak langsung. Tiba-tiba saya lihat ada di situ. Bilang ada di situ gitu. Kayak godain saya gitu. Bang Boy waktu tinggal di Bekasi memang berapa lama Bang? Saya tinggal di Bekasi tuh 3 tahunan lah kalau nggak salah. 3 tahunan saya. Dari 2008, 9, 10, 2011 saya kesini. Ke Jakarta lagi. Tadi kan Bang Boy bilang makamnya ini makam keluarga ya? Iya. Ada berapa banyak makam yang ada di lokasi kuburan itu Bang? Waktu saya hitung sih ada 10. Yang 3 tuh anak-anak. Yang 7-nya dewasa. Tapi di pagar gitu, di pagar apa? Bukan besi gitu apa? Pagar, di pagar. Kalau Bang Boy sendiri nih balik lagi ke Jakarta ke lokasi rumah ini atau kontrakan ini, itu atas dasar apa Bang? Apa karena Abang sering banyak mendapati gangguan-gangguan mistis atau memang udah pindah nih karena kerjaan? Satu, sering ketemu kayak gituan ya. Keduanya, dulu di Bekasi nggak rame, sekarang kan rame. Saya pindah ke sini, ke Jakarta lagi. Pindah ke Jakarta kan rame. Bang Boy tadi bilang sering ya ngalamin kejadian nih. Nah di kontrakan Bang Boy yang lama di Bekasi, Bang Boy tinggal sama berapa orang? 3 orang. Nah kalau teman-teman Bang Boy sendiri nih yang di kontrakan pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian yang serem nih di lokasi itu? Pernah sih bang, dia dulu teman saya cerita pernah. Waktu kan saya nyeritain gitu masalah ini tuh. Teman saya cerita, pernah disengi itu. Ada suara-suara aneh lah. Kadang-kadang suka ketuk-ketuk pintu lah. Gitu bang. Pernah teman saya juga, cuman sosoknya nggak pernah kelihatan. Cuma diganggu-ganggu gitu doang. Diusilin gitu doang. Pernah suatu hari saya pulang jualan, pas gitu lewat bangunan yang terbengkalai gitu, bangunan tua deh, udah semak-semak banyak pepohonan gitu. Baru saya berapa langkah dari situ ada suara tangisan, kayak suara perempuan gitu, merintih gitu, sakitan. Saya samperin kan, tapi pas saya samperin gak ada suaranya, hilang lagi. Terus saya kan jalan lagi, dalam hati saya apa ya, orang apa bukan gitu. Saya jalan lagi tuh, makin kencang lagi suaranya. Saya samperin lagi tuh, hilang lagi. Saya bingung tuh, bukan orang apa bukan ya. Akhirnya saya ketemu sama security yang jaga kompleks itu. Saya ngomong, Pak, saya tadi lewat jalan situ, di rumah situ tuh ya, yang kosong. Tuh kayak saya dengar suara orang nangis, cewek Pak. Orang bukan ya? Mana bang? Di situ Pak. Akhirnya saya masuk ke itu tuh. Nyamperin ke tempat yang tadi saya dengar tuh. Pas gitu, ngomong seperti, mana bang? Di sini Pak. Saya dengar tadi sini nih, rumah sini. Terus security-nya diam sebentar tuh, mikir. Oh bang, jangan-jangan ini arwah yang dulu pernah ada sini bang, pernah ada gadis diperkosa, terus mayatnya buang ke sini. Mungkin itu arwahnya bang. Wah, saya kan takut ya. Saya kan takut kan, merinding saya. Pas dengar security ngomong gitu, dalam hati saya ngomong gini, gimana kalau kejadian ini menimpa di keluarga saya? Sedih banget. Akhirnya saya minta izin sama security tuh yang di situ, izin buat doain biar arwahnya tenang. Lagian biar saya lewat nggak diganggu lagi. Akhirnya security ngasih izin saya untuk ngirim doa ke arwah yang tadi nangis gitu. Oke Bang Boy, itu kejadian yang Bang Boy alamin di Jakarta atau di Bekasi nih? Waktu saya ngontrak di Bekasi. Bang Boy sempat nanya gak nih sama security atau security ini pernah cerita ke abang gak nih? Kejadian si wanita ini diperkosa lalu dibunuh itu kira-kira kapan Bang? Saya pernah nanya sama security, kira-kira kejadiannya kapan Pak? Tanya udah 5 tahun yang lalu. Kalau dari cerita warga sekitar nih,
mengenai kankeran rumah ini, pernah nggak ada yang ngalamin selain Bang Boy? Kata Socrates, sering ada. Sering. Itu rata-rata yang digodain laki-laki. Kalau cewek enggak. Mungkin dia mau balas dendam kali ya. Saya juga kurang tahu ya. Cuman rata-rata yang digodain itu ya laki-laki. Kebanyakan kata Socrates itu yang ngomong. Gila sih Bang Boy, 18 tahun keliling dagang tahu gejrot, banyak kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman mistis yang Bang Boy alami nih Bang Boy ya. Masih ada lagi nggak nih kejadian yang Bang Boy alami? Ada, waktu di Jakarta saya. Belum lama Bang, ada kali 6 bulan yang lalu lah. Saya tuh pulang dagang sekitar jam 11. Ya kan kalau dagang sampai malam jam 11. Saya lewat di jalanan. Di samping saya tuh ada rumah kosong. Itu pemiliknya orang Cina dah. Soalnya dari dekorasi rumahnya juga Cina. Tapi kosong itu, nggak berpenghuni. Saya tanya sih sama orang-orang situ, udah hampir 2 tahun tuh kosong rumah. Gak ada penghuninya. Nggak tahu masalah apa gitu. Rumahnya bagus, cuman namanya rumah kosong ya, berantakan, nggak keurus. Banyak pohon-pohon yang liar gitu. Ada tuh di sampingnya tuh pohon randu. Nggak ada angin, nggak ada apa tuh. Tiba-tiba pohon tuh goyang. Tapi di atasnya doang. Kalau orang kan nggak mungkin goyang-goyang gini, ngomong gede gitu kan ya. Pohon yang lain tuh nggak goyang. Pohon itu doang. Paling gede pohonnya. Tapi bisa goyang. Saya juga aneh kan. Saya perhatiin juga. Lihatin. Pas gitu keluar asap dari pohonnya. Yang ujungnya tuh. Terus kuntilanak. Kuntilanak lagi melayang. Matanya, pokoknya ngeri dah. Soalnya kita sih ke saya ngadepnya. Nggak ngebelakang kita. Ngadep ke saya. Orang punya panjang. Ya sama kayak kuntilanak gitu. Cuman bedanya sosoknya tuh jelas banget. Jelas banget. Ngeliatin saya kan baca-baca, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya lihat, tuh kuntilanak bukan ya. Saya perhatiin lagi. Oh iya, kuntilanak. Saya baca itu tuh apa? Ayat kursi tuh. Udah mati. Cuma kan namanya juga takut deh. Belepotan ngomongnya. Ayat kursi juga. Makin lama, makin apa tuh? Hilang. Terus kayak tahu nggak? Kayak api nyala ditiup, langsung hilang. Kejadiannya itu Bang Boy alamin masih di daerah sekitaran sini? Masih dari sekitaran sini. Kalau dari tempat kita ini posisinya ada di belakang kita atau di depan kita? Di belakang kita. Sampai saat ini bangunannya masih kosong atau sudah terisi Bang Boy? Saya lihat udah sebulan yang lalu tuh bangunnya udah dibongkar Bang. Sekarang udah dibongkar. Mungkin karena neror-neror warga mulu kali ya. Pohonnya aja udah ditebang. Sekarang udah ditebang. Udah. Mungkin karena diteror mulu warga kali ya. Ada yang ngadu kan. Akhirnya tebang. Kenapa bisa ada kemunculan sosok kuntilanak di lokasi itu Bang? Wah, saya kurang paham juga ya. Tapi dengar-dengar kata warga ya. Itu kan karena ada rumah kosong nih. Nggak terisi. Mungkin namanya juga kan makhluk astral kan pasti suka yang kayak gituan. Tiba-tiba datang. Tapi sekarang pohonnya udah ditebang, nggak ada. Saya suka lewat situ nggak ada lagi penampakan, nggak ada. Saya lama berhenti situ juga nggak ada penampakan sekali. Mungkin gara-gara pohon itu kali. Oke, mungkin karena lokasinya tadinya ditempatin nih, terus tiba-tiba kosong dan banyak makhluk-makhluk yang datang ke lokasi itu Bang ya? Iya mungkin. Sebetulnya makhluk tuh banyak mungkin. Cuman kita pas ngeliat kuntilanak doang. Soalnya saya sering lewat situ, banyak suara orang tong kayak dipukul-pukul itu kali. Itu kan kata saya nggak mungkin kan orang di pagar kan, rumah kosong. Kok ada bunyi kayak gitu? Dari mana coba? Kalau nggak makhluk astral kan? Pernah Bang waktu saya dagang di Selipi, lihat ibu-ibu turun dari angkot, tiba-tiba ketabrak mobil. Badannya mental, meninggal di tempat. Darahnya berceceran, saya ngeri. Terus saya angkat tuh bareng sama warga tuh ke mobil ambulan tuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, banyak orang-orang ngomong bahwa ada sosok perempuan yang mundar-mandir jalan itu. Tapi saya kan namanya juga gosip ya. Kalau nggak ngeliat dari mata kepala saya sendiri nggak percaya saya.
Padahal saya tahu kejadian itu. Orang saya yang membantu dia kan, ngangkat-ngangkat mayat ke ambulan itu. Seminggu kemudian bang, saya percaya, saya ngelihat sosok wanita pakai baju putih, banyak darahnya, nyebrang. Tapi anehnya tuh, dia banyak tembus ke mobil. Oh, saya kaget kan. Pas di situ, saya nggak pulang dulu bang, nggak. Saya mampir dulu ke gedung yang seberangnya habis kecelakaan itu ya. Saya ketemu sama security. Kenal juga saya sama dia. Terus saya ngomong, Pak, saya ngelihat sosok perempuan jalan nyebrang, tapi dia tembus ke mobil, Pak. Jadi badan dia tembus mobil, nggak ketabrak. Oh, yang kejadian di depan itu ya, di gedung ya? Iya, Pak. Oh, mungkin itu dia arwahnya gentayangan yang ibu-ibu kemarin ketabrak. Emang kenapa, Pak? Anaknya minggu kemarin kesini. Terus nabur bunga. Yang tempat yang kemarin ketabrak ibunya tuh. Terus saya negor. Ini anaknya ya yang kemarin? Iya, Pak. Terus anaknya nanya sama security-nya. Pak, mohon maaf. Kemarin waktu kecelakaan lihat uang nggak? Berapa, Dek? 3 juta katanya. Enggak, kata security itu. Enggak. Emang kenapa, Dek? Itu waktu kecelakaan tuh ibu saya kan mau nganter uang ke saya sambil mau nengokin saya. Ya tiba-tiba ada kejadian gitu. Kecelakaan. Ya juga namanya juga umur apa ya nggak tahu. Setelah teman saya ngomong, saya ngomong tuh dalam hati, jangan-jangan arwah ibu ini penasaran karena uang yang 3 juta itu hilang, nggak tahu kemana. Dan setelah itu saya langsung pulang ke rumah. Oh, mungkin bisa jadi ya bang ya, si sosok ibu ini nggak tenang ya bang ya, karena uang yang niatnya pengen diantar ke anaknya tuh hilang ya bang. Bisa jadi bang, soalnya dengar dari security ngomongnya gitu. Oke Bang Boy, pada saat kejadian ini kan Bang Boy ada di lokasi nih. Ya. Kan abang juga sempat ikut mengangkat jenazahnya ke dalam ambulan. Iya. Bang Boy sendiri ngeliat nggak di sekitar jenazah itu ada dompet atau tas si ibu itu? Saya lihat sih nggak ada. Saya ngangkat cuman badan doang udah. Nggak ada, nggak lihat dompet, nggak ada. Cuma lihat bajunya berdarah banyak. Gitu. Saya juga kurang tahu bang, apa itu uangnya mental, apa di temen orang lain. Yang jelas saya ngangkat itu nggak ada, udah nggak ada di ambulan itu nggak ada uang sama sekali. Bang Boy, terima kasih banyak Bang Boy sudah mau berbagi pengalaman-pengalamannya sama tim telusur nih Bang Boy ya. Luar biasa banget nih pengalaman yang Bang Boy alamin. Banyak cita-cita dan pengalaman-pengalaman yang serem lah. Oke Bang Boy, sebelum kita balik nih Bang Boy, ada pesan-pesan nggak buat keluarga Bang Boy di rumah? Ada buat istri saya, anak saya, doain biar saya di sini mencari rezeki, biar bisa menafkahi anak saya, istri saya. Saya doain juga buat yang di kampung sehat-sehat selalu, jaga kondisi baik-baik, jaga kesehatan buat anak saya yang sekolah. Semoga jadi anak yang rajin, yang soleh, yang berbakti sama orang tua. Gitu aja sih bang. Oke Bang Boy, semoga doa-doa dan harapan Bang Boy buat keluarga di rumah nih dijabah Allah Bang Boy ya. Amin, amin, amin. Semoga Bang Boy tetap sehat, keluarga di kampung sehat, Ya. Bang Boy bisa fokus nyari nafkah buat keluarga, Ya, amin. dan rezekinya selalu yang halal ya Bang ya. Ya. Dan Bang Boy ini kan keliling di daerah Jakarta nih Bang Boy ya. Bang Boy biasanya kalau mangkal nih, paling sering tuh di daerah mana nih? Kali aja nanti teman-teman yang nonton bisa mampir ke tempat bisa mampir ke tempat Bang Boy mangkal nih. Saya seringnya ke daerah Karet sih ya, Karet, Ben Hill, kadang Petamburan. Soalnya sebut mangkal, tapi keliling, sebut keliling tapi mangkal. Jadi jam-jamnya tahu bang, jam segini di sini, jam segini di sini. Tapi rata-rata sih Ben Hill Petamburan lah, sekitar situ. Oke Bang Boy, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Salam untuk keluarga Bang Boy di rumah. Ya, Thank you Bang sama-sama. Boy. Ya.